Pembicara Netpi kita kali ini adalah seorang pria yang gemar mendaki gunung dan berpetualang. Beliau mulai membangun bisnis Tiens ketika masih menjadi mahasiswa jurusan Teknik Geologi ITB. Dengan tekad dan semangat kuat dalam menjalankan bisnis ini, beliau mencapai bintang 8 hanya dalam waktu 1,5 tahun. Beliau juga berhasil mendapatkan reward mercy gratis sebelum sidang kelulusan dari ITB di saat usianya belum genap 25 tahun. Saat ini beliau telah berada di kehidupan yang diimpikannya serta mendapatkan seluruh reward dari Tiens. Selain itu dari bisnis ini beliau juga bisa traveling di lebih dari 200 kota di 30 negara di dunia. Dan tak lupa menikmati pula kegemarannya mendaki gunung dan menyelam. Sesuai motonya aspire to climb as high as you can dream. Inilah success story dari Ruli Wahyudi. Perkenalkan, nama saya Ruli. Saya usia sekarang 35 tahun. Saya mulai usaha ini dulu waktu masih kuliah. Saya cerita sedikit. Saya lahir dari keluarga biasa, Bapak Ibu. Bapak saya dulu karyawan perusahaan minyak asing di Kalimantan, Indonesia Perancis perusahaannya. Ibu saya itu dosen. Nah, waktu saya lahir, bapak saya udah kerja di perusahaan asing tersebut. Jadi dulu kerjanya 2 minggu keluar pulau, bukan hanya keluar kota, terbang keluar pulau dari Jakarta. Jadi kerjanya 2 minggu. Nah, jadi umur saya sekarang 35, bapak saya baru pensiun sekitar 2 tahun lalu, pas umur saya 33. Artinya kan dari 32 tahun itu, 16 tahun gak ketemu keluarga, betul gak? Bisa dihitung ya, kan 2 minggu, kerjanya 2 minggu pergi, 2 minggu pulang. Nah, saya waktu kecil udah berpikiran gitu, pikiran anak kecil, saya mikir kayak bapak nih kayaknya kerjanya capek, pulang kayaknya banyak tekanan, sering gak ketemu kan, 2 minggu pergi aja gitu. Saya dulu mikir, nggak pengen kerja seperti itu. Uangnya mungkin bisa punya, tapi waktunya nggak ada. Jadi dari kecil saya udah mikir waktu itu, pengen punya satu usaha yang punya uang, punya waktu. Cuman saya nggak kebayang apa gitu dari saya kecil. Nah, terus saya SD, SMP di Balikpapan, SD di Jakarta, SMP di Balikpapan, karena ikut orang tua. Terus SMA saya ke Bandung. Pilihannya kenapa Bandung? Udaranya dingin. Terus katanya cewek cantik-cantik Bapak Ibu ya. Di Bandung gitu kan, ya udah kita lulus SMA ke Bandung. Di Bandung saya kos. Anak kos itu kan enak, tiap bulan dikirimin uang, tapi udah bebas. Uangnya dihabisin buat apa? Passive income Bapak Ibu, betul nggak? Jadi dari SMA saya udah ngerasain yang namanya passive income tuh, dikirimin uang, bisa buat main, bisa buat apa. Nah SMA ini karena nggak ada yang ngawasin, saya masuk SMA terbaik di Indonesia, salah satunya SMA 3 Bandung. Itu saya satu kos sama teman saya. Jadi kalau di kamar saya ini orang-orang pada main kartu, pada ngerokok, pada apa. Nah saya punya kakak kelas, itu orangnya serius banget. Kalau masuk kamar dia, itu teman-teman disuruh cuci kaki. Udah cuci kaki belum? Saya bilang kayak bapak gua aja lu nyuruh cuci kaki, saya bilang gitu. Padahal cuma masuk kamar aja Bapak Ibu ya. Nah saya temenan sama beliau itu udah dari SMA, makanya namanya Paris Kanata. Sekarang tuh Diamond God Lion ya Bapak Ibu. Nah saya kelas 1. Nah SMA itu saya sering sekali bolos. Kalau di Bandung bahasanya mabal. Di sini apa kalau bolos? Bolos aja ya. Ya pokoknya saya kalau besok ada ujian jam 10 saya masuk ujian. Nanti setengah 12 saya loncat pagar gitu, keluar gitu. Pokoknya begitu dulu waktu SMA. Nah teman-teman bilang, kau mau jadi apa Rul katanya? Sekolah jarang, ujian aja, nanti gak naik kelas loh. Sebelum ada lagunya saya udah bilang, tenang aja, insya Allah ada jalan, saya bilang gitu Bapak Ibu ya. Sebelum lagunya keluar saya udah begitu dulu. Akhirnya saya naik kelas. Terus kelas 3 saya waktu itu juga mau masuk ke ITB kan. Di SMA saya itu satu kelas kurang lebih 50 orang. Itu sebagian besar sekitar 90%, 45 orang itu masuk kalau nggak ITB, kalau nggak Unpad, Universitas Negeri. Jadi emang kebawa budayanya seperti itu. Jadi kelas 3 walaupun kita jarang sekolah, makanya lingkungan itu mempengaruhi. Makanya kita perlu bersyukur kita ada di lingkungan One Vision, lingkungan positif yang mempengaruhi kita untuk percaya bahwa mimpi-mimpi kita bisa terwujud, percaya bahwa kita diselilingi orang-orang sukses, dan lingkungan yang percaya Bapak Ibu bahwa siapapun kita, latar belakang apapun kita bisa sukses di usaha ini. Jadi tepuk tangan sekali lagi buat lingkungan One Vision. Nah, singkat cerita saya
Waktu itu ujian masuk kampus juga saya malas-malesan. Terus anak-anak juga bilang, lu mau kuliah di mana lu? Gini. Akhirnya pengumuman kelulusan waktu itu masih di koran. Saya ingat sekali tuh, karena saya nggak banyak belajar, jadi saya ya deg-degan juga. Ternyata masuk di ITB Geologi. Kan teman-teman ada yang teriak-teriak kan, yes gitu. Saya karena nggak belajar, saya nggak enak sama teman yang lain kan. Saya lulus, jadi saya diem-diem aja. Saya duduk di pinggir trotoar, cuman alhamdulillah masuk ITB. Nah, akhirnya masuklah saya di ITB. Masuk ITB Bapak Ibu, wah luar biasa. Kuliahnya geologi. Jadi saya masuk kuliah waktu itu, biar Anda tahu background saya seperti apa. Nih kenapa saya ceritain, supaya Anda tidak lihat hasil akhirnya aja. Kalau Anda lihat tadi diamond, wah segala macam prestasi, terima villa. Mungkin Anda ngelihat ini emang orang hebat dulunya. Orang yang pandai komunikasi, pandai bergaul. Saya ceritain ke Anda apa adanya saya dulu seperti apa. Saya dulu masuk kuliah waktu kelas 3, kan milih jurusan. Di sini kan sama ya, milih jurusan ya. Saya nanya ke teman saya, jurusan yang jalan-jalan apaan sih? Yang banyak kuliahnya jalan-jalan, geologi. Ya udah saya pilih geologi. Jadi bukan berdasar mau kerja di sini, mau apa enggak, cuman saya main kuliah jalan-jalan gitu. Terus pilihan keduanya apa ya? Saya lihat langit. Belajar bintang seru kayaknya. Ya udah astronomi deh gitu. Jadi sesimpel itu saya milih kuliah loh. Nanti gimana ini? Saya bilang tenang aja. Insya Allah ada jalan, saya bilang gitu. Pokoknya gitu aja Bapak Ibu. Nah, waktu masuk Bapak Ibu, IP saya itu 3 Bapak Ibu. 2 semester. Jadi 1,2, 1,1 gitu. Kalau dilihat nilainya itu transkripnya seperti logat orang Makassar. Dede gitu Bapak Ibu. Sama D maksudnya kan. Dede gitu. Nah terus dibilang lagi kan sama teman-teman. Kuliah IP segitu 1, susah cari kerja. Minimal tuh 2,7 katanya. Gak mungkin kalau 1, tuh diterima kerja. Saya bilang tenang aja. Insya Allah ada jalan. Saya bilang gitu aja udah Bapak Ibu. Ya udah saya jalan terus kuliah. Nah, saya tuh banyak banget kejadian tabrakan. Entah kenapa SMP itu saya udah tabrakan. Saya udah bawa mobil waktu SMP, nyobain bawa mobil. Orang tua lagi naik haji, mobil nganggur, saya bawa Bapak Ibu. Terus tabrakan. SMA, saya kelas 3, itu saya tabrakan waktu lagi ujian Eptanas. Jadi ujian akhir, baru agama sama PPKN dulu saya ingat. Sorenya saya tabrakan, masuk rumah sakit 10 hari kurang lebih. Paru-parunya robek, rusuknya patah, tangan kiri patah, ininya bolong, robek juga, pakai selang tuh. Jadi waktu itu saya ingat banget pakai selang di sini, dimasukin selang buat buang darah di paru-paru. Jadi kalau saya nafas, darahnya tuh ikut goyang Bapak Ibu, ngek. Saya bilang, bagus juga nih selangnya gitu ya. Nah, itu pas kelas 3 SMA tuh. Akhirnya kan saya telat ujian tuh kan. Jadi saya susulan tuh sehari Bapak Ibu. Karena saya udah dapat bocoran dari teman-teman soalnya ini. Saya kan tangannya patah tuh. Ikut Eptanas kan saya bilang, insya Allah ada jalan gitu kan. Jadi pas saya susulan, Bu, saya habis tabrakan. Saya bilang gitu. Mau susulan bisa? Bisa silakan. Ya jadi memang banyak masa lalu yang insya Allah ada jalan tuh jalan beneran apa enggak. Pokoknya jalan aja gitu saya. Pokoknya saya orangnya begitu apa adanya aja. Nah ini itulah hebatnya Tiansi Bapak Ibu. Kita nggak pernah tahu background orang seperti apa bisa berubah menjadi seperti apa. Makanya saya yakin sekali, apapun latar belakang Bapak Ibu hari ini, kalau Anda mau berubah, kalau Anda mau berjuang, 1, 2, 5 tahun lagi, Anda bisa jadi diamond berikutnya Bapak Ibu. Amin. Soalnya saya ingat dulu kalau saya masuk OP, kan di depan tuh ada yang jaga tuh. Yang jaga tuh selalu ngeliatin saya gini, dari atas sampai bawah. Ini orang salah masuk apa enggak gitu kan. Mau masuk konser metal apa masuk pertemuan bisnis gitu. Nah ini saya zaman dulu. Udah kita lanjut lagi ya. Akhirnya saya waktu di ITB itu, tadi Pak Rizky tuh nanya nomor telepon. Karena dia nggak nanya, saya yang nanya. Saya bilang, apaan sih? Ada bisnis, bagus pokoknya kata dia gitu. Kita datang ke kosan. Dijelasin sama Pak Rizky waktu itu. Ini bisnis, kita kerjain, akumulasi. Tiansi ini bisa dapat BMW sedan digambarin. Saya waktu ngeliat gitu, terus terang nggak termotivasi saya, karena saya nggak suka naik sedan. Kan kalau naik sedan tuh ada polisi tidur ngerem gitu kan, ada lubang berhenti dulu gitu. Kalau naik mobil tinggi kan hajar aja gitu. Jadi saya sukanya naik mobil yang tinggi-tinggi. Nah, tapi pas Pak Rizky bilang kita bisa passive income, bebas uang, bebas waktu,
jalan-jalan keliling dunia. Saya langsung, wah ini dia nih yang saya cari-cari, saya bilang gitu. Saya bilang sama Pak Rizky, tenang Ki, ini nih, gua pasti join, saya bilang gitu. Wah pokoknya ngomongnya semangat banget ya. Tapi Bapak Ibu, berbulan-bulan setelah ngomong itu, saya nggak join-join Bapak Ibu. Saya pokoknya menghindari segala macam cara Pak Rizky follow up saya. Saya udah tahu pas dia nelpon pasti ngomongin Tiansi. Kan beliau ini orangnya keras, saya juga keras gitu ya. Jadi sempat saya ingat satu momen dia nelpon bilang gini, Li gimana itu bisnis Tiansi? Kayaknya nggak dulu deh, nggak jadi. Kenapa kata dia? Gue mau buka bisnis VCD aja. VCD bajakan tuh kan murah. Tinggal 2 juta dapat banyak, disewa-sewain. Lu ngapain bisnis VCD kata Pak Rizky gitu. Ya biarin duit-duit gue mau bisa apa terserah gue, saya bilang gitu kan. Ya di telepon aja berdebat Bapak Ibu, kebayang nggak? Pokoknya tiap dia nelpon tuh saya ngindar. Wah segala macam cara. Kalau nggak di telepon tuh, kan dulu zaman roaming kan. Roaming Ki mahal, habis pulsa. Padahal nggak roaming. Atau dia telepon pura-pura ada suara-suara aja, diketin ke TV. Apa nggak kedengeran? Padahal mah sebenarnya kedengeran Bapak Ibu. Pura-pura aja saya menghindar gitu. Nah sampai satu sore, memang izinnya Tuhan bisa bertemu gitu. Nah Bapak Ibu percaya dulu nggak bahwa di dunia ini semua terjadi atas izin Tuhan, betul? Setuju ya? Termasuk Bapak Ibu hadir ke sini, itu kan izin Tuhan, betul nggak? Kalau nggak diizinin hadir, bisa aja mau berangkat yang punya istri atau suami anaknya sakit, atau suaminya nggak ngizinin, sudahlah Bu, nggak usah berangkat, di rumah aja hari Minggu, bisa nggak? Bisa kemungkinan itu terjadi. Atau naik motor bannya kempes, yang Anda yang mahasiswa nggak boleh sama orang tua. Pokoknya segala kemungkinan bisa terjadi. Anda nggak hadir di sini, tapi itu Anda sudah hadir. Artinya sudah diizinkan sama Tuhan buat hadir di sini, buat ketemu sama kita, bener kan? Nah, jadi waktu itu saya ingat banget, Pak Rizky itu lewat. Jadi saya nongkrong di tempat SMA saya. Itu tempat nongkrongan favorit alumni SMA 3. Walaupun udah kuliah, nongkrongnya di situ. Saya kan tahu mobil dia tuh warna hitam, Daihatsu kalau nggak salah ya. Itu lewat. Saya bilang, wah mati, saya bilang si Rizky nih. Saya lagi nih Bapak Ibu, set gitu kan. Dia ngelihat Bapak Ibu, mobilnya udah lewat, muter balik Bapak Ibu, set gitu kan. Wah saya bilang nih. Terus turun, senyum-senyum gitu mukanya kan. Woi apa kabar? Sehat lu? Perasaan dulu gak pernah nanya sehat apa enggak. Tiba-tiba nanya sehat. Mukanya langsung sosok baik gitu Bapak Ibu. Sosok ramah gitu. Ya samalah ya sama yang ngajak Anda hari ini kan gitu mukanya kan. Coba perhatiin tuh. Kan sosok ramah gitu kan. Ayolah dijemput. Gak ada helm, tak bawakan helm. Panas, ada payung. Pokoknya apa aja ada Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya gitu juga. Nih yang ngomong UT tuh ujung-ujungnya Tiansi gitu kan. Ya udah gini. Saya udah ingat kalau nggak salah hari Selasa apa Rabu, Pak Rizky bilang, itu kan sore tuh. Nanti malam ada acara nggak? Bang kenapa? Kebetulan ada OP katanya. Dalam hati kebetulan terus tiap ketemu gitu ya. Mau Minggu kebetulan, Sabtu kebetulan, malam kebetulan, salah juga dibetul-betulin saya bilang gitu. Ya udah. Nah, waktu itu saya bilang ke Pak Rizky, ya udah, gua datang doang deh, nggak bakal join, pokoknya datang. Daripada dikejar-kejar kan, udah datang aja. Ya udah, saya datanglah ke OP. OP-nya tuh di hotel jelek, ruangannya jelek sekali Bapak Ibu, hotel tua, ruangannya belum direnov udah puluhan tahun kali, dari zaman Belanda kali Bapak Ibu ya. Cuman 20 orang. Jadi hotelnya jelek, OP-nya cuma 20 orang. Presenternya itu bintang 5 baru belajar ngomong. Jadi ngomongnya salah-salah. Saya kan walaupun negatif tapi pinter Bapak Ibu. Maksudnya saya ngerti gitu yang diomongin apa. Saya tahu dia salah gitu. Jadi waktu dia ngomong salah gitu kan, saya nanya, Ki itu bintang berapa Ki? Bintang 5 gitu. Mukanya Pak Rizky udah nyesel ngajak saya ke OP itu. Wah ini kayaknya udah gak ada harapan nih kayaknya gitu. Nah cuman saya justru dalam hati saya mikir Bapak Ibu, nih orang yang ngomongnya salah-salah gini aja bisa bintang 5 jadi presenter. Masa saya nggak bisa sih? Saya harusnya bisa gitu. Jadi Bapak Ibu, ternyata orang sukses itu melihat peluang di balik masalah. Tapi orang gagal melihat masalah di balik peluang. Ada peluang, dicari masalahnya. Contoh simpel ya, orang negatif nih, orang gagal. Dia datang ke VS. VS-nya sepi. Dia datang, terus dia lihat, wah cuma sedikit nih yang ketipu. Untung saya masih di pintu. Pulang dia Bapak Ibu. Jadi menurut dia kalau sepi itu penipuan. Bener ya? Nah kalau orang positif ngeliat VS,
begitu sampai pintu, sepi. Dia bilang, wah peluang bagus gini, baru sedikit yang tahu. Saya jadi orang awal nih, saya beruntung gitu. Akhirnya dia datang dengan pikiran positif. Nah orang negatif, seperti hari ini misalnya dia datang dari sampai pintu, ngelihat rame. Dia bilang, wah rame, sudah telat. Coba setahun lalu, sekarang udah telat ini. Pulang juga dia Bapak Ibu. Jadi sepi salah, rame salah. Yang salah otaknya sebenarnya. Beneran, salah mikir Bapak Ibu. Ini salah mikir gitu, negatif positif. Kan gelas itu kalau diisi air setengah, menurut Anda setengah kosong apa setengah isi? Dua-duanya bener kan? Tergantung sudut pandang. Ya sama aja tadi. Nah orang positif ngeliat rame gini, justru positif. Memang bisnis Tiansi ini luar biasa di Makassar. Ribuan orang hari Minggu mau berkumpul. Saya harus kejar ketinggalan saya mau ngejar, saya mau jadi diamond di Tiansi. Kayak gitu orang positif Bapak Ibu. Jadi ada bercandaan zaman dulu, itu soal gambar orang. Ada mata, ada alis, ada hidung. Kalau orang negatif, itu bentuk bibirnya, itu setengah lingkaran ke bawah. Kalau di pertemuan biasanya dia gini nih. Ini kan, terus kayak ubur-ubur gitu. Gini. Ada kumisnya gitu kan. Nah, yang begitu biasanya Bapak Ibu, itu kan dia kan berdoa. Tetap orang negatif pengen hidupnya sukses nggak? Saya tanya, ada nggak orang yang pengen hidupnya menderita? Nggak ada. Mau orang negatif juga pengen hidupnya sukses. Dia pasti berdoa kan sama Allah, sama Tuhan. Ya Allah, kasih saya rezeki ya Allah, turunkan berkahmu. Dikasihkan berkah. Tapi karena bentuk mulutnya setengah lingkaran ke bawah Bapak Ibu, kan berkahnya turun tuh. Ditampung nggak? Enggak, langsung jatuh kiri kanan gitu. Karena dia negatif, melihat masalah di balik peluang. Nah, kalau orang positif dia senyum. Gini bentuk bibirnya. Jadi Allah juga ngasih berkah, dia berdoa. Tapi ditampung dulu sama dia. Di bibirnya dia sudah cukup, baru dibagiin ke orang lain Bapak Ibu. Nah, itu orang positif. Jadi itu ilustrasi simpel, tapi buat saya kena banget. Ternyata emang bener. Banyak orang di luaran itu yang diomongin negatifnya. Anda punya nggak mungkin saudara atau teman yang kehidupannya menengah ke bawah atau di bawah rata-rata? Kalau ngobrol sama orang-orang itu, biasanya yang dibahas negatif. Bensin naik ya sekarang, susah. Presiden yang sekarang kayaknya kurang oke. Pokoknya yang dibahas tuh hal-hal negatif, paham nggak Bapak Ibu? Jadi selalu dilihat saya begini tuh alasannya kenapa gitu. Jadi negatif aja terus. Ada orang tetangganya kaya, kaya mendadak, pasti korupsi. Gitu Bapak Ibu. Pokoknya apapun negatif judulnya gitu. Nah, tapi kalau orang positif tuh kebalikan, apa aja dilihat positifnya gitu. Jadi sekali lagi, saya waktu itu beruntung sekali, walaupun saya nggak pernah tahu MLM, saya nggak pernah tahu Tiansi itu apa. Ya saya positif, saya ngeliat nih orang bintang 5 aja bisa, pasti saya nggak bisa gitu. Nah, tapi saya bilang sama Pak Rizky, nyambung cerita tadi, Ki, kan gue temennya banyak, musuhnya juga banyak sih, saya bilang gitu. Soalnya saya di ITB tuh, kayak di Unhas lah Bapak Ibu. Di Unhas kan sering masuk ke TV kan itu, teknik ini sama teknik ini berantem, bener gak? Kan sering tuh. Nah di ITB juga sama. Di ITB tuh angkatan saya aja, itu satu geologi 60 orang. Dari 60 itu wanitanya 4. Bentuknya mirip cowok juga sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ya kita gitu, wah nggak ada kerjaan ngapain, pacaran nggak bisa, udah berantem lah gitu. Nah seringnya saya yang disuruh jadi provokator sama senior saya nyuruh gitu, udah lu sama geodesi biar ada kerjaan, ngapain kita berantem kek, ngapain jadi, udah ke geodesi aja. Terus ya udah dibikin ribut aja, ya udah saya di geodesi Bapak Ibu, saya gondrong gitu kayak tadi, kehimpunannya saya teriak, woi gitu, ada yang keluar satu kan, saya nggak tahu itu siapa. Langsung saya tabok aja Bapak Ibu, wah, awas lo ya gitu, udah. Pokoknya mengibarkan bendera perang aja Bapak Ibu, biar ada kerjaan kita gitu. Anda kebayang nggak? Saya dulu kayak gitu orangnya. Terus pernah saya berantem sama jurusan lain juga, ketahuan dosen. Terus saya dipanggil ke rektorat, dipanggil di sidang gitu. Habis itu keluar seminggu, surat skorsing, bawahnya dicabut status mahasiswa 1 semester. Wah pas baca, alhamdulillah libur 6 bulan saya bilang gitu kan. Kan positif Bapak Ibu ya. Libur resmi nih saya bilang gitu. Jadi dulu saya kayak gitu waktu kuliah ya, kerjaannya gitulah berantem gitu. Makanya pas saya ditawarin Tiansi, saya langsung positif. Karena saya ngelihat wah ini salah satu jalan nih buat saya sukses.
Cuman waktu itu saya kan nggak teachable. Saya bilang sama Pak Rizky kan, Ki, gue pokoknya pakai cara gue lah. Karena gini, terus terang, waktu datang ke OP, pertama kali saya tuh nggak nyaman Bapak Ibu. Nggak nyamannya sama apa? Saya kan orangnya tadi gitu kan, gondrong, pakai celana jean, jarang dicuci celana jeannya. Kalau udah gatel di sininya, selangkangannya gitu gatel, wah ini udah enak berarti gitu kan. Udah 2 minggu pakai. Nah pas di OP ngeliat orang pakai jas, pakai dasi, dikit-dikit applause buat ini, wah applause buat ini, apa applause saya bilang gitu, kenal juga enggak. Jadi pokoknya dulu tuh nggak nyaman sama saya, apa suasana itu nggak nyaman, dikit-dikit tepuk tangan, dikit-dikit tepuk tangan. Tapi waktu itu saya ngelihat visinya, orang kan bisa berubah karena visi gitu, hasil akhirnya bisa kelihatan, karena satu informasi itu bisa berubah. Saya waktu itu ngelihat kalau emang setahun 2 tahun bisa punya passive income yang menghasilkan puluhan juta, kenapa enggak? Toh yang saya nggak nyaman juga bukan hal negatif, betul nggak? Bukan hal negatif kok, pakai jas, pakai dasi biasa aja gitu. Jadi waktu itu saya ngelihat, ya udah deh, saya jalanin Tiansi, tapi saya nggak mau ikut OP. Terus saya ingat Pak Rizky bilang, ya udah jalan aja gitu. Ya udah, saya 3 bulan, Pak Rizky itu udah mau bintang 6 Bapak Ibu, 3 bulan tuh, udah mau bintang 6, saya 3 bulan, alhamdulillah nggak ada yang join satupun Bapak Ibu. Bintang 3 solo karir Bapak Ibu. Ke stokis saya bolak-balik sampai di Bandung tuh hafal tukang stokisnya tuh. Ada yang join Rul? Enggak, brosur habis. Saya bilang sini mau dibagiin gitu. Pokoknya saya bagi brosur apa nggak ada yang join. Karena dulu saya ngindarin Pak Rizky, teman-teman saya juga bilang gitu. Gampang lah join, ntar lah. Saya telepon nggak ada yang diangkat. Saya pikir-pikir nih saya gara-gara negatif kena balasannya nih gitu. Makanya Anda yang negatif jangan kelamaan Bapak Ibu. Ntar kalau join lama juga dapat downline-nya. Nah, itu cerita sedikit ya awalnya. Waktu itu dapat downline pertama itu di rumah sakit. Jadi ini ITB, ada rumah sakit Boromius, tempat saya dirawat waktu tabrakan itu. Teman saya itu angkatannya Pak Rizky, sakit pneumotorak parsial. Jadi paru-parunya ada pengempesan. Waktu ditengokin itu, dia jalan ke WC aja dipapah. Jadi mesti digandeng gitu untuk ke WC. Saya bilang, ada produk bagus, brur. Kalau orang geologi itu panggilannya bukan bro, bahasa Belanda, brur. Brur, ada produk bagus brur. Nih, Mooncort, saya bilang. Dulu Cordyceps ya namanya. Pokoknya lu minum, bagus buat paru-paru. Kan namanya orang baru semangat kan gak ngerti. Orang saya belajar batu, disuruh jualan kalsium, jualan suplemen. Kebayang gak? Jadi yang penting semangat aja dulu. Terus dia bilang, yaudah gue coba. Beli dia, kalsium sama Mooncort. Besoknya dia telepon. Gue habis minum itu, sesek katanya. Saya bilang. Terus kalau gua mati awas lo ya katanya. Saya agak deg-degan juga Bapak Ibu waktu di telepon gitu. Itu orang Makassar juga sebetulnya, kebetulan tuh yang temannya Paris gitu. Saya pas gitu, gila kalau mati gimana nih, kan nggak paham gitu kan Bapak Ibu. Tapi akhirnya alhamdulillah besoknya 2-3 hari setelah dia minum itu, yang tadinya dia di rumah sakit bisa keluar, terus bisa main bola Bapak Ibu di kampus. Jadi si kampus tuh heboh. Lu perasaan kemarin di rumah sakit? Kok udah bisa main bola? Iya minum produk dari si Ruli gitu. Dari situlah kesaksian pertama dari Tiansi itu. Nah gimana ceritanya? Saya kan 3 bulan gak dapat downline. Saya tanya deh, ada gak yang udah join 3 bulan gak dapat downline? Kayak zaman sekarang gak ada deh. Ada gak? Kalau ada juga angkat tangannya malu. Ada tuh 1, 2. Kalau ada juga gini, malu gitu kan. Nah intinya tidak setiap orang sukses mungkin startnya semuanya bagus. Nah saya cuma nunjukin, saya juga sekarang One Diamond. Dulu juga startnya nggak mulus-mulus amat, bahkan cenderung buruk gitu startnya. Kayak Valentino Rossi Bapak Ibu. Valentino Rossi kan startnya selalu urutan ke 17, 18. Tapi kalau Anda konsisten, lama-lama Anda bisa jadi nomor 1 juga. Akhirnya, waktu itu saya ingat, saya datang diajak lagi ke OP yang kedua. Jadi waktu itu Pak Rizky follow up saya lagi. Dia telepon, dia bilang gini, Li, datang lagi yuk ke OP. Kan lu udah lama, perkembangannya juga lambat. Saya udah malas waktu itu, terus terang saya agak gimana ya, saya pikir saya nggak nyaman dan lingkungannya membuat saya tidak nyaman, saya datang malas. Tapi saya mikir satu hal waktu itu gini, kalau di Unhas misalnya ada mahasiswa kuliah, kira-kira mahasiswa yang kuliah itu ada yang lulusnya cepat nggak? Ada yang cum laude? Ada yang drop out nggak? Ada juga. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang dikeluarkan gitu, berhenti kuliah. Kira-kira kalau ada yang drop out, yang salah kampusnya apa mahasiswanya? Mahasiswanya. Cuman banyak sayang orang menyalahkan semuanya kecuali dirinya. Kenapa DO? Dosen saya nggak betul gitu. Jadi saya drop out. Nah waktu itu saya mikir Tiansi ini kayak kuliah aja.
Kalau Pak Rizky bintang 6, kenapa saya masih bintang 3? Yang salah Tiansi apa sayanya? Saya aja kan gitu. Jadi saya mikir gitu. Ya udah saya datang lagi ke OP. Nah, saya ingat betul momen itu. OP kedua yang saya hadirin sudah cukup rame, mungkin sekitar 150 orang. MC-nya waktu itu manggil, kita panggil bintang 5. Nah, saya ingat betul waktu itu di bintang 5 udah pernah naik. Terakhir tuh ada udah tua Bapak Ibu. Naiknya juga lambat gitu kan. Gemeteran. Terus dia berdiri paling ujung sini, kiri. MC kan ngasih mic dari sana ya. Nama latar belakang gitu. Nah, begitu sampai ke nenek ini, dia begini. Perkenalkan, nama saya Kristina. Saya tukang lotek. Kalau saya aja bisa bintang 5, sudah 70 tahun. Masa anak nggak bisa? Katanya. Wah Bapak Ibu. Saya waktu dengar itu Bapak Ibu. Tuh kayak dipanah-panah ini saya. Celup gitu. Dalam hati, wah luar biasa nih nenek ini ya. Akhirnya saya setelah itu, saya benar-benar presentasi banyak sekali. Mungkin sebulan saya ketemu 100 orang lebih. Di bis ini, yang penting kita kerjain dulu di awal. Kita yang bangun momentum. Seperti hukum gravitasi. Hukum gravitasi itu kan hukumnya Tuhan, yang gak mungkin kita tolak. Konsep awal tuh yang penting banyak. Orang biasa menjalankan bisnisnya gila-gilaan, hasilnya juga gila Bapak Ibu. Tapi orang hebat menjalankan bisnis standar-standar aja, hasilnya standar juga. Karena di sini kita main kuantitas di awal. Ya udah, saya waktu itu ngejelasin aja. Jadi dari 100 yang nolak 70 orang waktu itu. Tapi saya nggak pikirin yang 70 orang, karena 30 orang udah join dan bikin saya naik peringkat setiap bulan waktu itu. Saya bintang 4, bintang 5, naik bintang 6. Saya ingat sekali waktu bintang 6 tahun 2003 awal, bonus saya bintang 6 itu 7 juta waktu itu. Saya ingat ngasih tau ke Pak Rizky, bonus gua nih. Dan itu belum transfer, saya belum punya rekening bank waktu itu. Jadi saya ngambil ke stokis, uang sendiri gitu ya. Kan belum pernah punya uang sebanyak itu, hasil sendiri. Terus Anda bayangin tahun itu, bensin masih 1000. Jadi dulu uang 100 masih ada harganya tuh, tahun 2003 waktu itu. Saya waktu itu naik motor, pulang ke kampus, uangnya taruh di tas. Sambil naik motor, saya nengok belakang terus. Uangnya masih ada nggak ya? Ada yang ngambil nggak ya gitu. Saking apa ya rasanya gila nih dapat uang segini gitu. Anda kebayang nggak maksudnya Bapak Ibu? Jadi waktu itu saya benar-benar euforia gitu. Wah gila ini bisnis luar biasa gitu. Saya bisa bayar kuliah sendiri waktu itu. Teman-teman saya tuh banyak yang pas awal dia tuh negatif Bapak Ibu. Dia rangkul saya gitu. Lu ngapain jalanin bisnis begitu? Gak bakal bisa. Yang bisa itu orang-orang yang serius, rapi-rapi. Kayak Rizky mah bisa. Kayak lu gak bakal bisa katanya. Gue bilangin aja sebagai sahabat, daripada nanti menyesal di kemudian hari. Bener gak Bapak Ibu? Kan banyak yang ngomong kayak gitu ya kadang-kadang ya. Nah begitu saya udah bronze lion, orang yang sama Bapak Ibu, orang yang sama ngerangkul saya juga. Dia bilang, memang Rul, gue udah tahu dari dulu lu bakat memang jalanin MLM katanya. Wah saya bilang kurang ajar gitu ya. Dibahas, ada tai lalat di bibir. Saya gak tahu sini apa sini, saya lupa ya. Itu tandanya pinter ngomong. Memang lu bakat di MLM. Saya bilang, kenapa tai lalat gue gak dibahas pas gue bintang 3? Saya bilang, kenapa udah bronze lion baru bahas tai lalat gitu. Ya, Anda ngerti gak maksudnya Bapak Ibu? Nah saya cuma ngasih gambaran gini. Contohnya nih ya, misalnya Bapak yang di belakang, bintang berapa Pak? 6 ya? Namanya siapa Pak? Namanya Pak Jabar. Yakin Pak sukses di bisnis ini? Kalau ngelihat mukanya agak kurang meyakinkan Pak. Bapak kuliah? Udah selesai. Nah itu dia. Lihat yang sukses itu yang anak kuliahan dulunya Pak. Kalau yang udah selesai duluan agak susah suksesnya biasanya. Terus kuliahnya apa? Teknik apa manajemen atau? Nah ekonomi. Lihat Pak, anak teknik semua itu di depan. Pak Sibuan, saya, Pak Rizky. Kalau ekonomi agak kurang harapan Pak di Tiansi. Umur berapa umur Pak? 23, itu dia Pak. Agak susah kalau umurnya ganjil mulainya. Harusnya 22 mulai Tiansi itu. Bapak berapa saudara? 2. Anak keberapa? Anak pertama ya. Nah, Pak Rizky anak kedua Pak. Saya bercanda ya, Pak Jabar insya Allah bisa sukses di usaha ini gitu. Nah, ini saya cuma simulasi aja. Saya pas ngomong kan iseng aja. Pas saya ngomong, itu saya mikir nggak Bapak Ibu? Enggak kan asal ngomong aja. Anak kedua, anak teknik, asal aja ngomong. Di luar tuh banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Asal ngomong ke kita. Yang ngomong aja asal ngomong. Sayangnya yang diomongin, betul juga Ji.
Iya, saya susah sukses gitu kan. Jadi yang ngomong aja nggak dipikirin, apalagi kita yang diomongin nggak usah dipikirin Bapak Ibu. Gitu kira-kira. Jadi saya waktu jalanin usaha ini ya udah gitu aja, nggak mikir. Saya presentasi aja kemana-mana, presentasi. Saya mulai bintang 6 itu, saya ingat banyak teman saya tuh bilang, masih muda, umur 20-an, santai lah, masa tiap ada kosong presentasi, Sabtu Minggu seminar, masih muda bro, santai lah gitu. Akhirnya teman-teman saya ini sekarang, semenjak saya Bronze Lion Silver Lion, banyak yang kerja di Jakarta. Saya sering WhatsApp, BBM gitu, saya isengin. By the way, saya sama teman-teman saya yang negatif, nggak pernah musuhan Bapak Ibu. Maksudnya nggak pernah dinegatifin, awas lu ya, dapat BBM gue tabrak gitu. Saya nggak pernah kayak gitu Bapak Ibu. Karena saya merasa ya ini pilihan aja, cuman saya kuat di pilihan saya gitu. Jangan sampai kita kepengaruh. Karena orang-orang yang kalau kita nggak musuhin, kita nggak pernah tahu momen apa yang membuat dia ntar join atau butuh produk gitu. Kalau udah musuhan kan dia butuh produk, belinya ke orang lain, betul nggak? Jadi saya sama teman saya sering saya isengin doang. Sekarang, woi bro, ngopi yuk hari Senin gitu. Kapan? Ntar jam 10 pagi. Wah kerja kata dia. Ya udah besok ya. Oke katanya. Besok saya ajak lagi. Ayo ngopi. Jam berapa? Ntar jam 2 siang. Wah kerja gitu. Saya bilang, kita masih muda bro gitu. Banyak ohnya. Kan dirit kan sama dia, dirit wah. Masa kerja banyak amat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya bilang. Banyak amat kerjanya, santai bro. Saya bilang gitu, wow, banyak ohnya gitu. Saya isengin Bapak Ibu. Kalau gitu saya anggap pilihan aja Bapak Ibu. Kadang-kadang digituin tuh ada yang apa ya, gimana kena gitu. Jadi sekali lagi buat saya, ketika saya mulai jalanin bisnis ini, omongan orang apa aja justru saya jadiin semangat gitu. Kan kalau kita diomongin orang, tergantung respon kita, betul nggak? Mau menerima atau enggak? Kalau dia bilang, lu nggak bisa. Kalau kita benar-benar yakin kita nggak bisa, akhirnya kita kan confirm omongan dia benar. Kita jadi mengkonfirmasi gitu. Oh, berarti benar omongan dia. Kalau saya nggak berdebat gitu, iyain aja. Udahlah, kalau teman doain aja sukses. Ketika saya sukses kan banyak omongannya beda lagi. Cuman memang dasarnya kalau orang negatif, memang negatif aja Bapak Ibu. Kan dulu saya kalau ditolak temen, lu nggak bisa lah sukses di TNC kan gitu. Tapi sekarang temen yang nolak, ya memang lu udah bakat. Kalau lu bisa, kalau gua nggak bisa. Kan intinya negatif gitu, paham nggak Bapak Ibu? Jadi sebenarnya ya kalau orang negatif mah tetap aja akan ada gitu. Nah saya ingat sekali, saya bintang 5, 6, nyambung lagi ya. 7 saya mulai bangun luar kota. Saya ingat sama Pak Rizky dulu, kayaknya satu-satunya yang membangun awal dan memang kenal sebelum TNC itu saya sama Pak Rizky itu, saya sama Pak Rizky ya, yang memang kenal dari SMA gitu. Nah, jadi saya bintang 7, saya ingat sama Pak Rizky itu naik bis ke Lampung. Naik bis Damri dari Bandung ke Lampung itu kan nyebrang pulau. Itu kalau bayar di atas, itu harganya 110 ribuan dulu. Tapi kalau bayar di atas, maksudnya bayar ilegal. Jadi penumpang ilegal nyetop di jalan, 70 ribu. Jadi hemat lumayan 40 ribuan. Nah saya sama Pak Rizky sering dulu. Pak Rizky bintang 8, saya bintang 6 tuh nyetop di jalan. Pinggir jalan, ada tempat kosong kita duduk aja di situ. Nah seringnya di pelabuhan, pas nyebrang Jawa ke Merak ke Bakahuni, ke Lampung, itu ada pemeriksaan. Pemeriksaan penumpang gelap Bapak Ibu. Kan kita ini penumpang gelap berdua kan. Kan gak pakai tiket, bayarnya ke kondektur langsung. Jadi waktu itu kondekturnya bilang, ada pemeriksaan. Ngumpet ya, di sebelah WC gitu. Jadi di belakang tuh ada WC bis, ada korden. Kita jongkok berdua gitu, cengar-cengir gitu. Kita sekarang proses gitu kan. Nanti kita dapat BMW luar negeri, wah segala macam. Gitu. Kalau anda ngelihat dua mahasiswa, satu gondrong, satu rapi begitu, terus ngomong gua ketawa-ketawa sebelah WC, ngomongin BMW, ngomongin keluar negeri, kan pasti ini orang gila berdua gitu kan. Nah, tapi yang diomongin itu Bapak Ibu, nggak lama loh, setahun, 2 tahun, 3 tahun itu terwujud Bapak Ibu. Itulah keindahan usaha ini. Saya nggak takut kerja keras. Dari awal saya tahu TNC, pas Pak Rizky nawarin setahun, 2 tahun bisa freedom, punya penghasilan puluhan juta, passive income, saya udah tahu bakal kerja keras. Karena faktanya Bapak Ibu, kalau Anda di universitas terbaik pun, kalaupun lulusan dari situ, Anda lulus kuliah, langsung mau kerja. Kira-kira langsung besar nggak gajinya? Pertanyaannya, enggak kan? Tergantung UMR biasanya. Kalaupun besar, ya nggak besar-besar amat. Jadi maksudnya gini loh, Anda bisa nggak lulus kuliah, IP-nya 4, terus ngelamar bilang, Pak, saya kan IP-nya 4, saya dari kampus terbaik. Saya minta gaji dong Pak, langsung 40 juta sebulan. Kira-kira susah apa mustahil? Masih mustahil Bapak Ibu.
Tahun kedua Anda kerja, Anda bilang ke bos, bos, saya nginep lah di kantor. Nggak usah pulang, saya kerja melebihi target. Tapi tahun kedua minta gaji 40 juta sebulan. Susah apa mustahil? Masih lebih ke mustahil sebenarnya. 2 tahun gaji 40 juta. Banyak orang puluhan tahun baru settle itu di umur 35-40. Settle tuh ya income-nya udah puluhan juta, punya rumah miliaran, punya mobil. Itu udah settle di umur 35-40. Nah di Tiansi ditawarin bisa dapat kondisi itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nah waktu ditawarin itu saya udah tahu bakal kerja keras. Jadi Anda mesti fair sama bisnis ini. Maksudnya banyak orang tuh nggak fair sama Tiansi. Baru join seminggu, mana? Katanya dapat motor, baru juga seminggu Bapak Ibu. Banyak orang kerja bertahun-tahun motor juga masih nyicil. Bener loh. Jadi mesti fair sama usaha ini. Saya waktu itu ditawarin Tiansi, saya udah tahu hasilnya seperti ini, saya bakal kerja keras. Banyak orang kalau ditanya, siapa mau BMW? Saya. Siapa mau presentasi? Dia. Jadi cuma mau hasilnya, tapi nggak mau kerjanya gitu. Ya saya kasih gambaran aja ke Anda gitu. Saya suka ngomong ke teman-teman yang model keras-keras dulu, yang di kampus yang preman-preman gitu. Berantem aja berani, masa prestasi nggak berani, saya bilang gitu. Di Makassar kan banyak orang yang keras-keras kan Bapak Ibu ya. Gondrong, liatin orang apa kau? Gitu kan. Begitu ngeliat prospek, kau aja yang presentasi lah gitu ya. Cuman sangarnya kalau ini Bapak Ibu. Jadi saya cuma ngasih gambaran, ya prosesnya mesti Anda lewatin juga. Presentasi, follow up, itu mesti kita lewatin. Dan indahnya usaha ini, itu kayak naik gunung. Saya ini kalau naik gunung zaman sekarang, saya masih terakhir naik gunung ke Kinabalu. Saya pernah ke Everest 2013, itu sendirian. Saya dari Indonesia sendirian loh, ke sana ketemu orang Jerman, ketemu mana, kenalan, ngobrol, naik gitu. Hampir 5.000, itu oksigennya setengah dari di sini, di Indonesia, maksudnya di dataran rendah. Jadi kalau Anda ngisep nafas, kalau di sini kan bisa gitu. Kalau di sana, mana lagi? Habis sudah oksigennya. Karena setengah si oksigen di udara itu tipis. Kalau lebih naik lagi jadi sepertiga. Terus saya waktu itu ngisi seminar di kota Kinabalu. Itu saya naik dulu ke Gunung Kinabalu. Itu tingginya 4.000. Saya naik gunung, sekarang sisa mental doang Bapak Ibu. Kayaknya badan lebih mirip penyanyi hip hop daripada pendaki gunung Bapak Ibu ya. Kalau saya naik gunung capek, kakinya pegel, nanjak gitu kadang sampai kram, sampai gemeter gitu kakinya. Tapi di saat itu, saya cuma mikir otak saya ini udah di puncak gitu. Bahasa Makassarnya begin with the end in mind. Memulai dengan hasil akhir di pikiran kita. Ketika saya melakukan langkah pertama naik gunung itu, otak saya itu udah di puncak. Jadi kalaupun kaki saya pegel, saya selalu ingetin, puncaknya keren nanti, jalan terus, selangkah lagi. Puncaknya bagus loh, naik lagi, selangkah lagi. Capek gitu kan. Kakinya lecet, ya boleh buka di Tensoplas dulu, tapi pakai lagi sepatunya, naik lagi. Jadi kalau naik gunung buat saya, bukan bertarung sama gunungnya, tapi sama diri sendiri. Sama aja usaha ini Bapak Ibu. Anda bintang 4, 5, 6, 7, bronze dan seterusnya. Ada turun peringkat nggak? Nggak ada kan? Anda jalan. Naik peringkat, dapat reward. Naik bintang 8, dapat reward. Capek? Boleh berhenti dulu. Setengah hari, seminggu, boleh. Tapi kalau Anda punya impian lebih besar, jalan lagi Bapak Ibu. Jalan lagi, jalan lagi, jalan lagi. Nanti ada saatnya Anda sampai garis finish. Dan Anda jadi pemenang dan semua menghargai Bapak Ibu. Dan salah satu keindahan usaha ini, siapapun, ingat ya, siapapun, Bapak Ibu yang sampai garis finish, itu dihargai. Beda dengan perlombaan di luaran sana. Sekarang kan lagi olimpiade, betul? Olimpiade ada cabang atletik, lari. Saya tanya, yang dihargain di cabang lari 100 meter, siapa? Juara 1, 2, 3, paling mentok 3. Kalau harapan 1, 2, 3 itu 17 Agustus aja, nyenangin anak kecil Bapak Ibu kan. Anak kecil kan ada harapan 1, 2, 3. Kalau perlombaan sebenarnya paling 1, 2, 3. Medali emas, medali perak, medali perunggu. Banyak orang yang sudah berlatih puluhan tahun untuk jadi atlet. Dan ketika ikut olimpiade, finish di nomor keempat. Ada orang ingat nama dia nggak Bapak Ibu? Jarang sekali orang ingat. Tapi di usaha ini, keindahan usaha ini, siapapun Anda sampai garis finish, Anda jadi God Lion. Mau 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, orang tetap menghargai Bapak Ibu. Siapapun Anda, berapa lama pun. Saya baru punya anak, usianya setahun lebih. Waktu lahiran itu di rumah sakit di Bandung.
Itu junior suite kelasnya, disuruh Pak Rizky sama Pak Naga di situ aja, ya udah. Saya di kelas itu. Itu ruangan lahirannya Bapak Ibu. Segede ruangan OP. Bisa masuk 150 orang lah kira-kira. Jadi pas saya masuk, bisa OP nih di sini gitu. Gede banget Bapak Ibu. Beneran. WC-nya 2. Pokoknya besar banget deh. Nah, pas proses lahirannya ternyata harus sesar. Nah, susternya ngomong gitu kan. Pak, harus sesar Pak. Gini. Biayanya lumayan. Saya ngomong simpel aja. Gak apa-apa sus. Habis berapa aja bebas. Nah, pas ngomong itu tuh enak banget Bapak Ibu. Habis berapa aja bebas gitu. Banyak orang kan gak punya pilihan itu. Banyak seorang bapak, anaknya lulus SMA, cukup pinter, mau masuk ke dokteran. Pak, saya masuk ke dokteran. Kayaknya kurang cocok kamu jadi dokter nak. Kuliah yang simpel-simpel aja lah. Yang gak cocok bukan anaknya, tapi uang bapaknya Bapak Ibu. Seringkali seperti itu loh, serius. Kedokteran kan ratusan juta habisnya. Jadi sekali lagi, di usaha ini, kalau Anda berhasil, bukan hanya Anda yang bisa senang, banyak nilai-nilai yang sebenarnya tersembunyi gitu. Yang nanti Anda akan rasain kalau Anda berhasil. Bebas waktu, bebas uang. Nah, setelah saya diamond, saya banyak banget keliling dunia. Dan banyak negara saya kunjungin berkali-kali. Saya ke Jepang 3 kali, ke South Africa 2 kali, ke Amerika 3 kali, ke Eropa 3 kali, ke Vietnam banyak. Paspor saya tuh kalau dibuka banyak banget capnya Bapak Ibu, tebal gitu. Paspor saya kayaknya 3 tahun cuma 1 Pak capnya Pak. Asia Tenggara lagi katanya. Cuma tanda tangan doang gitu. Makanya luar biasa Bapak Ibu, kehidupan seorang diamond tuh luar biasa. Dan sekali lagi, insya Allah apa yang saya sharingin, bukan saya mau ria atau mau sombong, enggak, insya Allah enggak. Karena apa yang saya sharingin ini masa depan Bapak Ibu. Percaya itu masa depan Bapak Ibu. Karena jalan kita sama, kita di Tianxi, enggak ada bedanya. Kalau Anda ngelihat, yang di depan begitu luar biasa, itu makanya saya liatin foto saya dulu, pas gondrong gimbal tadi, supaya Anda ingat gitu, saya dulu tuh kayak gimana gitu. Nah ini sedikit sebagian dari itu, saya di South Africa, saya di Liberty, ini saya di Grand Canyon di Amerika. Nah ini waktu di Yosemite. Ini pas saya turun mobil, saya ngelihat ada gunung, salju, pohon. Saya bilang, kayak di Windows saya bilang. Saya serasa di laptop. Anda kalau buka laptop, kan backgroundnya kan kayak gini kan, wallpapernya gunung, pohon gitu kan. Saya bilang, kayak di laptop nih, seru banget gitu. Jadi, asik banget Bapak Ibu. Ini di San Francisco, ini salah satu jembatan yang dibangun dengan impian. Jadi ini dibangun 1932, arsiteknya bilang mau ngubungin 2 pulau. Saya pernah jalanin jembatan ini hampir 1 jam loh baru nyampe. Jauh banget jembatannya nih. Tahun 32 dibangun, orang bilang nggak mungkin besi bisa hubungin gitu pulau. Tapi orangnya ngotot, kekuatan impian, jadilah Golden Gate. Tapi Bapak Ibu, Golden Gate ini salah satu tempat bunuh diri favorit di dunia. Anda cari aja di YouTube, tulis suicide gitu, Golden Gate. Banyak orang lagi jadi turis gitu, bikin kamera, bikin video. Ada yang loncat gitu, loncat beneran. Sampai air, lehernya patah, tangannya patah, terus tenggelam. Beneran kejadian. Karena mungkin banyak orang di sana punya uang, tapi tidak dapat aspek yang lain. Sehingga mungkin rasanya hampa gitu. Nah saya bersyukur sekali di sini kita punya Crown Life. Kita punya support system yang mengajarkan kita keseimbangan dalam hidup, uang, waktu, keluarga, sosial, dan spiritual Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau 5-5-nya seimbang, kita akan bahagia. Setuju ya? Tapi saya ingetin lagi, saya pernah baca di buku tuh, kalimatnya dalam menurut saya. Untuk mencapai keseimbangan dalam hidup. Jadi uang punya, waktu punya, keluarga oke, kesehatan oke, spiritual bagus. Anda harus melewati ketidakseimbangan. Jadi untuk sampai ke sana, ketika Anda berjuang, hidup Anda nggak seimbang pasti. Saya sering kali dulu presentasi di kafe di Bandung. Klub saya Barcelona dari dulu. Lagi La Liga di sebelah, lagi nobar. Saya home meeting di ujung sini. Saya baru jelasin, di sana teriak, gol gitu. Kan saya pengen lihat siapa yang ngegolin. Ngintip-ngintip gitu. Tapi dalam hati, udahlah, saya presentasi aja. Saya ngelewatin prosesnya, saya tunda zona kenyamanan. Dan suatu hari saya bakal nonton langsung di Barcelona. Gitu Bapak Ibu. Harus berani kayak gitu. Saya belajar banyak di Jepang tuh, etos kerjanya orang Jepang. Di Jepang tuh luar biasa. Saya naik Shinkansen sama Pak Rizky berapa kali, saya juga naik sendiri. Itu kecepatannya benar-benar sampai 400 lebih kilometer per jam. Dan ketika keretanya itu jalan, itu nggak kelihatan Bapak Ibu. Saya pernah di stasiun, keretanya lewat nggak berhenti, samar-samar saking cepatnya. Dan kereta itu terbang di atas rel.
Kalau di Indonesia juga sering terbang di atas rel, tapi nggak balik lagi Bapak Ibu. Keretanya kebalik gitu ya. Luar biasa etos kerja orang Jepang gitu. Dan sekali lagi kita di sini, saya percaya siapapun dari Anda, insya Allah kalau Anda berjuang, setiap dari Bapak Ibu kan punya kisahnya masing-masing, ceritanya masing-masing. Ini di Kinabalu, di 4.000 km, ini di Turki. Nah ini salah satu aset saya. Sekarang aset saya kalau di total mungkin udah belasan miliar, saya nggak tahu tepatnya berapa. Contoh tanah ini saya beli dulu 1000 meter sekitar 1, berapa, semeter masih 1 juta lebih. Sekarang mungkin semeter 3-4 juta, jadi udah sekitar 5 miliar nilai tanah ini 1000 meter. Ini Mercy dari Tianxi, saya juga suka motor gede, itu motor BMW. Saya beli juga motor BMW 650 cc. Ini saya latihan nembak sama Kopassus, beneran sama Kopassus. Tembakannya itu sniper, harga tembakannya 200 juta Bapak Ibu, seharga mobil. Emang asli tembakan sniper, kesasarannya 1 kilometer di seberang. Belajar nembak target, jangan goyang, fokus gitu. Sama Kopassus. Nah ini villa saya di Lembang, punya villa kemarin juga disewa. Ya lumayan uang sewanya Bapak Ibu. Ini saya bilang saya hobi banget naik sepeda sekarang, salah satu ya hobi baru. Sepedanya ini rakit-rakit, ya habisnya sekitar 25 jutaan harga sepedanya gitu. Jadi orang kadang-kadang nggak ngeh, sepeda tuh lucu, harga 100 juta sampai 20 juta sampai 5 juta nggak kelihatan gitu. Tapi pas naik baru kerasa nikmatnya. Itu mobil Mini Cooper. Nah ini waktu saya mau nikah, ini pas apa ya, lamaran. Waktu saya nikah teman-teman bilang gitu, lu nikah juga ya, gue kirain membelah diri katanya gitu. Dikirain amuba gitu. Jadi saya bukan goat lion sebenarnya dulu, saya wild lion Bapak Ibu ya, singa liar waktu itu ya. Akhirnya ada yang bisa menjinakkan singa liarnya. Saya nikah 2014, habis nikah langsung passion trip Amerika waktu itu. Di San Francisco dan di New York dan lain-lain. Nah ini di sana, di New York, keren banget, Times Square tuh asik. Kadang kebahagiaan tuh simple gitu, cuman di Times Square naik bis di atas, suhunya enak. Itu buat saya udah satu kenikmatan, gila ya bisnis ini. Jadi kadang-kadang wajar kalau orang nggak percaya. Saya aja yang jadi diamond, mengalami kehidupan, kadang-kadang masih nggak percaya sama kehidupan saya sendiri. Maksudnya kadang-kadang kok bisa ya sampai di titik ini. Yang mengalami aja nggak percaya kadang-kadang, apalagi orang yang lihat gitu. Itulah bisnis ini Bapak Ibu. Banyak keindahan lah yang Anda nanti bakal jalanin dan bakal nikmatin. Ini di Barcelona, saya 3 kali kesini. Nah ini waktu 2 tahun lalu, saya extend sama beberapa orang dari Indonesia. Ini semuanya nggak ada yang bisa bahasa Inggris, nggak ada yang bisa bahasa Spanyol. Jadi saya jadi tour leadernya Bapak Ibu, dadakan tour leader. Nonton Barcelona lawan Atletico Madrid. Waktu pertandingan itu Barcelona juara Liga. Jadi saya nonton pas Messi ngegolin, pas Barcelona juara. Dan saya ingat momen-momen waktu saya prestasi di kafe. Orang-orang nobar saya presentasi, pas itu saya ketawa sendiri gitu. Gila ya, dulu saya gak nonton bola berapa lama, sekarang nonton langsung di stadion gitu. Jadi sekali lagi, beranilah tunda zona nyaman. Buat Bapak Ibu yang masih muda, berani tunda zona nyaman Bapak Ibu. Dan Anda perlu bersyukur tahu Tianxi di usia muda. Apalagi yang masih 20-an, siapa yang di bawah 25 sekarang umurnya? Kan banyak kan? Nah kebayang gak betapa bersyukurnya Anda nantinya? Kalaupun Anda sukses di sini lama, 5 tahun baru jadi goat lion, 10 tahun, masih muda gak? Masih muda loh. Dan kalaupun Anda harus berjuang, di bawah 25 tahun ya emang saatnya Anda berjuang. Kapan lagi kalau gak sekarang? Bener gak Bapak Ibu? Jadi buat yang muda-muda, ya Anda syukurin, Anda tahu di Tianxi masih muda. Ya buat yang sudah berumur juga Anda syukurin, Anda tahu Tianxi masih ada umur Bapak Ibu. Kan selalu ada yang bisa disyukurin Bapak Ibu ya, betul gak? Lihat positifnya aja Bapak Ibu. Ini waktu saya jadi speaker di acara Tianxi terakhir, konvensi di Tianjin. Waktu itu terima villa. Saya tuh ke bank sengaja, Bapak Ibu. Datang kan, saya mau buka rekening dolar. Waktu itu kan masih ditransfer dolar. Buat apa Pak? Saya dari Tianxi Mbak. Tianxi itu apa? MLM Mbak, multi level marketing. Oh gitu ya katanya. Sengaja saya gitu. Begitu duitnya masuk, banyak juga ya Pak duitnya. Iya Mbak, dari MLM. Luar biasa ya. Akhirnya biasanya gitu tellernya beli produk, beli kalsium, beli apa gitu. Jadi sekali lagi profesi kita, kalau kitanya pede, nanti akan jadi luar biasa Bapak. Jangan minder sama profesi kita. Ini pas saya punya anak, jadi ya itu momennya anak-anak juga bilang gitu. Waktu itu saya ingat banget, Pak Naga aja ngomong gitu. Pas saya bilang, Pak, si istri saya hamil. Bentar. Gue bayangin dulu jadi bapak katanya. Mau ketawa-ketawa Pak Naga ya, bercandain gitu. Ternyata ya pas anak lahir itu luar biasa rasanya, bisa punya keturunan.
Dan alhamdulillah ya sehat-sehat juga. Kemarin anak saya tuh udah ke Inggris, udah ke Spanyol, udah keliling beberapa negara loh Bapak Ibu. Paspornya udah banyak capnya. Jangan kalah sama anak 1 tahun Bapak Ibu. Dia udah ke berapa stadion. Belajar jalannya kemarin di Stamford Beach. Ih beneran nanti ada fotonya kalau nggak percaya. Tuh, ini di Stamford Beach nih, di Chelsea. Belajar jalan, ayo nak jalan gitu. Jatuh juga kan nggak sakit. Rumput Chelsea Bapak Ibu ya, gitu. Kalau saya bahas banyak hal tadi, itu kan banyaknya materi ya. Saya termotivasi sama itu. Tapi buat saya ada satu titik di mana saya ngerasa segini udah cukup buat saya waktu itu. Buat kebutuhan saya itu udah berlebih. Yang membuat saya semangat bukan saya mau ngejar materi lebih lagi, enggak. Tapi saya bisa lebih banyak bantu orang. Gedein aja. Ini nenek saya. Saya cerita dikit, cilin dikit. Nenek saya ini tinggal sama saya dari saya waktu lahir. Jadi saya manggilnya Mbah, orang Jawa. Soalnya kan nenek saya orang Jawa Timur. Saya manggilnya Mbah, dia tinggal sama saya dari saya sebelum lahir. Jadi waktu saya kecil ibu saya dosen ngajar di Universitas Indonesia. Sering malam tuh saya digendong nenek saya. Katanya sering disusuin, walaupun nggak keluar susunya Bapak Ibu ya. Jadi saya dekat sama nenek saya itu dekat. Nah, waktu saya join Tiansi, nenek saya masuk rumah sakit, sakit jantung, umur 83, terus koma. Saya kasih waktu itu Buncot sama kalsium lewat sondenya. Anda lihat orang koma pernah nggak? Pakai selang dari hidung, saya campur air, saya masukin lewat sondenya. Dia makan kan dari hidungnya itu, sonde masuk ke sini. Alhamdulillah 2 hari siuman, umurnya sampai 91. Jadi meninggalnya 2011, belum lama ini. Saya minta doanya semoga arwahnya diampuni dosanya dan diterima pahalanya. Amin. Terima kasih. Nah, saya dekat sekali sama nenek saya ini, tinggalnya kan serumah. Saya sering banget ngomong waktu awal saya bintang 5, bintang 6. Saya bilang gini, Mbah, doain ya Mbah, mau dapat Mercy. Nanti Mbah jalan-jalan sama saya, naik Mercy. Sering kali saya pulang ke rumah jam 11-12 malam, jam 1 pagi, suara udah habis presentasi, habis kuliah terus presentasi. Saya masih bintang 7, bintang 8. Terus nenek saya ini belum tidur. Saya cium tangan gitu kan. Terus dia ngomong dengan mulut yang udah tua, udah 90 tahun. Dia ngomong bahasa Jawa. Endi Mercy-ne katanya. Mana Mercy-nya? Omongan itu Bapak Ibu udah cukup bikin saya semangat lagi untuk berjuang besok, untuk ketemu prospek, untuk ngalamin penolakan. Saya udah gak peduli gitu. Kalau Anda kurang power, kurang semangat, cobalah bikin janji sama orang terdekat Anda. Saya waktu itu bilang, doain ya Mbah, dapat Mercy gitu. Dan alhamdulillah, saya ingat banget waktu saya dapat Mercy di Jakarta tahun 2007, saya ambil mobilnya. Kebetulan yang bisa nenek saya aja waktu itu. Bapak ibu saya nggak bisa. Saya ajakin ke Jakarta, ke dealer Mercy. Terus dibukain pintu kan, salesnya bawa, masih plastikan semua. Dan masuk ke mobil Mercy itu, saya cuman ngajak dia naik tol keliling Jakarta, cuman bayar 7.000 apa 8.000 gitu, naik tol muterin Jakarta gitu. Saya pegang tangannya udah keriput gitu, seneng Bah, seneng, bagus ya mobilnya gitu. Dan momen itu Bapak Ibu sampai detik ini itu masih saya ingat Bapak Ibu, momen dimana nenek saya seneng banget naik mobil Mercy keliling, cuman keliling Jakarta. Saya cuma ngasih tahu ke Bapak Ibu, hari ini kalau Anda berhasil di Tiansi, bukan hanya uangnya, bukan hanya mobilnya, bukan hanya motornya, tapi ketika Anda dapat mobil, Anda bisa melihat anak Anda yang mungkin hari ini kepanasan. Anda ajak naik motor di belakang, kepanasan, kehujanan, Anda bisa lihat anak Anda Bapak Ibu di mobil, kena AC, bisa tidur, jalan sama Anda tapi tidur. Dan ketika Anda lihat anak Anda di situ Bapak Ibu, mungkin Anda langsung nangis terharu. Nilai-nilai seperti itu Anda bisa perjuangkan di sini sebenarnya. Kalau orang bilang usaha ini hanya uang, orang itu nggak ngerti usaha ini. Saya punya grup di Aceh, umurnya masih 24.
sekarang Bronze Lion. Di satu acara, grup saya ini ngasih kejutan buat orang tuanya. Di akhir acara, orang tuanya dipanggil ke panggung. Sudah dibelikan tiket umroh untuk orang tuanya. Dan orang tuanya di panggung langsung luar biasa, merasa terharu gitu. Umur masih 24 Bapak Ibu. Saya cerita ini buat kasih gambaran ke Anda. Apa impian Anda? Apa yang Anda mau perjuangkan? Apa yang bikin hati Anda bergetar? Saya nggak tahu. Anda sendiri yang tahu. Dan berapa nilai itu Bapak Ibu? Berapa nilai impian Anda itu? Ini waktu jadi pembicara seminar di Tangerang. Saya ngajak nenek saya sama ibu saya naik panggung. Udah tua, udah 90 tahun. Jalannya udah susah, saya ajak naik panggung. Anda lihat mukanya Bapak Ibu. Ngelihat anak kayak yang dulu bandel, begajulan, sering tabrakan, gondrong, masa depan yang gak tahu jadi apaan, bisa jadi pemenang di bis ini, bisa bikin bangga banyak orang. Senyum itu buat saya nilainya lebih dari berapa kali pun saya ditolak. 50 kali saya ditolak, nilainya lebih. 100 kali saya ditolak, nilainya lebih. Senyum itu buat saya nilainya lebih dari penolakan apapun. Orang mau ngomong apa, saya nggak peduli. Karena saya tahu saya berjuang untuk senyum ibu saya, bapak saya, keluarga saya. Sekarang untuk senyum istri saya sama anak saya. Jadi Anda ambil nilai itu buat bisnis ini. Ketika Anda berjuang, bukan sekedar uang, saya lagi. Banyak nilai-nilai yang tersembunyi di balik itu. Ini waktu nenek saya meninggal di Madura, di makamnya di Madura, di Sumenep, di kota santri di Sumenep. Walaupun saya udah ngelewatin banyak momen bahagia sama nenek saya, tetap aja sedih Bapak Ibu. Dan hari ini kita nggak pernah tahu. Anda yang punya orang tua, Anda punya anak, punya istri, kita nggak tahu siapa yang waktunya habis duluan, betul? Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Kemarin ada analogi bagus banget. Hidup kita ini kayak kertas. Ini start, ini finish. Umurnya 60-70 tahun. Betul? Anda bisa bayangin kertas? Dipotong waktu tidur sepertiga hilang. Betul? Cuman sekertas ini. Kalau udah usia 70 ke atas juga gak produktif. Dipotong lagi, dipotong lagi. Banyak potongan Bapak Ibu. Untuk ibadah, untuk makan. Jadi waktu produktif kita cuma segini. Orang sukses sama orang gagal, waktunya sama 24 jam. Sama aja, gak ada yang berbeda. Makanya saya minta kita sama-sama maksimalkan waktu kita. Sebelum salah satu orang terdekat kita waktunya sampai. Kita gak pernah tahu kapan soalnya. Lagu ini lagu perjuangan. Ini lagi dari film Last Mohican. Lagu ini Anda konversi ke diri Anda. Apa yang membuat Anda nangis tadi, Anda konversi ke semangat. Semangat berjuang. Karena Anda mau nangis seember pun, mohon maaf, awalnya tidak berjuang, itu tidak akan terwujud. Mohon maaf Bapak Ibu. Rasain darah ini mengalir dengan semangat Bapak Ibu. Semua yang Anda pikir itu mengalir dalam diri Anda. Mulai detik ini Anda berjuang di TNC, bukan hanya sekedar presentasi follow up. Tapi Anda berjuang untuk masa depan Anda Bapak Ibu. Anda berjuang untuk impian. Anda berjuang untuk masa depan Bapak Ibu. Ketika Anda berjuang, Anda ingat untuk apa Anda berjuang. Dan saya rasa Bapak Ibu, Allah akan suka dengan seorang laki-laki yang berjuang naik motor kehujanan. Mau presentasi orang kehujanan Bapak Ibu, tapi di otaknya dia mau bahagiain istri sama anaknya. Allah akan insya Allah buka jalan perjuangan seorang ibu. Dia mungkin ninggalin anaknya sebentar, anaknya nangis, tapi di otaknya ingin memberikan yang terbaik buat anaknya. Insya Allah akan dibukakan jalan Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan apa yang jadi keindahan usaha ini buat Bapak Ibu, supaya Anda lebih paham bahwa usaha ini jauh di luar uang dan waktu aja. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan. Hari ini Bapak Ibu,
Saya cerita sekali lagi bukan bermaksud ria. Ini Anda lihat foto saya dan orang tua saya di South Africa. Bapak saya hari ini sudah pensiun, udah 2 tahun lalu. Uang pensiunnya juga cukup banyak, udah gak butuh masukan dari saya juga. Ibu saya kebetulan dari dosen jadi hakim agung di Jakarta, jadi pejabat setingkat menteri. Secara finansial juga gak butuh support dari saya. Jadi alhamdulillah saya akhir-akhir ini keluarga saya secara finansial udah mulai bagus. Tapi hari ini saya ingat, setiap saya ngajak orang tua saya ini ke South Africa, passion trip, kemarin ke UK, ke Spanyol, saya ngeliat muka mereka tuh saya happy banget Bapak Ibu. Dan saya selalu ketika ngeliat muka mereka tidur di bis, jalan-jalan, fotoin dong Li, saya fotoin Bapak Ibu saya di sana Bapak Ibu. Pas saya motoin saya ingat, buat ini saya berjuang, bukan buat yang lain. Dan hari ini Bapak Ibu, Anda lihat orang yang dulunya gondrong, orang yang dulunya mungkin begajulan bisa berubah karena impian Bapak Ibu. Saya percaya Anda bisa. Saya percaya setiap Bapak Ibu bisa. Lagu ini judulnya Here Comes the Sun. Mungkin hari ini Anda lagi punya masalah, Anda punya tantangan, mungkin grup Anda yang hancur, grup Anda pindah mungkin, atau apapun lah. Anda lagi ngalamin badai, masalah keluarga, saya nggak tahu Bapak Ibu. Tapi ingat, badai suatu saat pasti akan berhenti. Badai tidak akan pernah selamanya. Dan setelah badai Bapak Ibu, matahari akan muncul, hujan akan berhenti, dan disitulah akan muncul pelangi Bapak Ibu. Setelah badai biasanya akan muncul pelangi Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, terakhir kita sama-sama berdiri. Saya pengen Anda sama-sama ingat apa yang Anda ingat tadi Bapak Ibu, apa impian Bapak Ibu. Dan hari ini kita kepalkan sama-sama di tangan Bapak Ibu, di tangan teman-teman di Makassar dan sekitarnya. Di hitungan ketiga kita teriak yes, kita lempar ke atas, kita lemparkan ke langit Bapak Ibu, dan jadikan itu doa. Insya Allah Tuhan mendengar doa kita, dan Tuhan akan membuka jalan dari Bapak Ibu untuk berjuang, untuk mewujudkan impian Bapak Ibu. 1, 2, 3, yeay! Insya Allah Bapak Ibu, kalau Anda berjuang, Tuhan akan buka jalan. Saya percaya itu. Saya percaya Bapak Ibu, usaha ini luar biasa. Gara-gara Pak Luis Tendean join, bisa ngerubah seorang naga sugara. Orang yang punya hutang keluarga bisa sukses di usaha jadi diamond. Gara-gara Pak Naga join, bisa ngerubah seorang yang namanya Pak Erik Yong, mahasiswa biasa, sukses di usaha ini. Gara-gara Pak Erik Yong join, bisa ngerubah namanya Seno Hadi, seorang mahasiswa Cooper di ITB, sekarang juga sukses di usaha ini. Gara-gara Pak Seno Hadi join, bisa ngerubah seorang Rizky Kanata, anak pengusaha dari Makassar, sukses di usaha ini. Gara-gara Pak Rizky join, bisa ngerubah yang dulunya gondrong, yang dulunya tukang berantem, jadi berdiri di depannya jadi speaker Bapak Ibu. Jangan egois. Hari ini kalau Anda ambil keputusan berjuang, mungkin Anda bisa ngerubah orang di Pinrang sana yang rumahnya mau roboh bisa naik haji daripada usaha ini. Anda bisa ngerubah orang di Palu sana mungkin bisa berhasil di usaha ini. Sekali lagi Bapak Ibu, selamat berjuang. Saya menunggu jalan selesai.